Assalamualaikum Bapak Ibu sahabat tani, kembali lagi di channel Sahabat Hortikultura bersama saya Atau Tani. 4 hari yang lalu saya sudah melakukan penyemprotan yang pertama di tanaman cabai yang saya tanam di umur 8 hari setelah tanam. Dan di hari ini, hari Selasa, tanggal 30 September, tanaman cabai yang saya tanam berumur 12 hari setelah tanam. Dan hari ini saya akan melakukan penyemprotan yang kedua. Kalau di penyemprotan yang pertama kan saya menggunakan 3 jenis pestisida ya. Untuk Bapak Ibu sahabat tani yang belum menonton videonya, silahkan tonton di video yang ini. Dan untuk penyemprotan yang kedua, saya hanya menggunakan 2 jenis pestisida. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal video, saya akan memakai 2 pestisida. Untuk pestisida yang pertama, saya menggunakan bahan aktif imidacloprid. Di sini saya menggunakan Avidor 25 WP. Seperti ini. Untuk Bapak Ibu sahabat tani yang susah mencari Avidor, bisa mencari merek dagang lain seperti Bestvidor, Convidor, dan Topdor atau yang lain. Yang penting bahan aktifnya imidacloprid. Untuk imidacloprid di sini saya menggunakan 1 sendok makan. Oh ya, sebelumnya seperti biasa saya mengisi tangki sebanyak 1-2 liter. Nah, di sini untuk bahan aktif imidacloprid saya menggunakan 1 sendok makan. Imidacloprid ini adalah jenis insektisida sahabatnya. Nah, segini 1 sendok makan. Nah, untuk imidacloprid ini adalah jenis insektisida sahabat tani ya. Hama sasarannya itu adalah kutu daun atau aphids, terus strip, dan kutu kebul. Yang mana kutu kebul adalah vektor dari penyebaran virus Gemini atau virus mosaic. Dampaknya selain cabai kita keriting, itu daunnya berwarna kuning dan bisa menurunkan produktivitas tanaman cabai kita. Nah, kita masukkan imidacloprid. Untuk yang berbentuk WP atau tepung, saya selalu memasukkannya di awal ya. Diaduk terlebih dahulu maksudnya. Nah, dan untuk pestisida yang kedua di sini saya menggunakan jadam sulfur. Jadam sulfur ini adalah jenis fungisida sekaligus bakterisida. Jadam sulfur ini dapat mengendalikan jamur penyakit dan bakteri patogen ya. Untuk jadam sulfur saya menggunakan 30 ml per tangki 16 liter ini sahabat tani. Ml. Kita aduk. Kalau misalkan Bapak Ibu sahabat tani tidak mempunyai jadam sulfur atau jenis fungisida ini, bisa memakai yang berbahan aktif chlorothalonil. Sesuai dosis kemasan aja sahabat tani. Nah, kita isi tangki sprayer-nya. Ini kan kapasitas 16 liter. Kita isi sebanyak 14 liter air. Nah, sudah 14 liter. Yang terakhir tidak kalah pentingnya, saya menggunakan perekat. Untuk perekat saya menggunakan Super Stick. Bapak Ibu sahabat tani bebas untuk perekat menggunakan merek dagang apa saja. Super Stick di sini saya menggunakan 3 sendok makan atau kurang lebihnya 15 ml.
Nah, untuk perekat saya masukkan di paling akhir ya. Di musim panas maupun di musim penghujan saya selalu menggunakan perekat, karena selain pestisida kita dapat menempel meratakan pestisida kita di atas permukaan daun atau tanaman, perekat ini juga bisa dapat menembus lapisan lilin atau tameng di hama tanaman cabai sahabat tani ya. Contohnya seperti yang sudah saya katakan di video penyemprotan yang pertama, kayak kutu kebul itu mempunyai lapisan lilin. Oke, kita masukkan yang terakhir perekat 15 ml. Nah, lalu kita isi lagi sampai penuh. Nah, setelah penuh seperti ini, jangan lupa juga kita untuk mengaduknya kembali menggunakan stick dan hidupkan pompanya seperti ini. Oke, setelah sudah kita tutup. Nah, setelah sudah, lanjut kita melakukan penyemprotan. Nah, seperti biasa sahabat tani ya, saya selalu menyemprotkan dari bawah dan atas daun. Jadi di bawah daunnya kesemprot dan atasnya juga kesemprot. Cukup seperti ini penyemprotan yang saya lakukan, hanya dikabutkan saja ya sahabat tani, tidak terlalu basah sampai berlebihan. Dan informasi untuk Bapak Ibu sahabat tani yang baru bergabung di channel ini, cabai yang saya budidayakan ini adalah cabai merah keriting yang ditanam di dataran 500 meter dari permukaan laut, tepatnya di daerah Bogor Barat sahabat tani ya, dengan populasi kurang lebih 3000 pohonan lah. Dari 7 hari terakhir ini di sini cuacanya kalau pagi sampai pada zuhur panas, dan sekitar jam 1 jam 2 turun hujan sampai malam hari sahabat tani. Jadi perlakuan penyemprotan kita harus intensif agar hama penyakit, khususnya penyakit dari musim hujan, itu tidak datang menyerang tanaman kita. Dan perlu diingat juga dalam penyemprotan kita harus bijak dalam melakukannya, dalam artian dengan dosis yang sudah dianjurkan di kemasan, begitu sahabat tani ya. Baik, mungkin hanya itu sharing kita pada kesempatan kali ini sahabat tani ya. Dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan terima kasih.